Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mulai dari tadi pagi sampai malam ini, semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dan ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tak kalah penting, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu semuanya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya bagi keberlangsungan hidup manusia. Teman-teman sekalian, pada malam ini saya sedikit ingin berbagi tentang bagaimana kita memandang pentingnya pertanian organik bagi keberlangsungan hidup manusia. Karena semakin hari semakin waktu penggunaan pupuk kimia, penggunaan insektisida, pestisida, fungisida itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang daerah-daerah yang sudah overdosis menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida kimia itu rentan dengan bencana alam. Ya, kita tahu bahwa pupuk kimia ini kan dia akan membuat kerasnya tanah karena pupuk kimia itu sendiri juga panas, ya. Sehingga mikroorganisme yang berada dalam tanah itu menjadi tidak berkembang dengan baik. Begitu juga dengan penggunaan pestisida kimia. Ketika petani kita di lapangan menggunakan pestisida kimia secara berlebihan, jadi overdosis, ini kemudian membuat mikroorganisme yang bermanfaat pada areal tanaman kita itu menjadi mati, menjadi punah. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ada kecenderungan di sebagian petani kita yang sudah kembali back to nature, kembali ke alam, menggunakan berbagai macam mikroorganisme yang menguntungkan, baik itu melalui pupuk organik, baik itu menggunakan bakteri-bakteri yang bermanfaat, baik itu menggunakan jamur-jamur yang menguntungkan. Semuanya itu tidak lain adalah bagaimana mengembalikan kesuburan tanah itu dengan pola pertanian organik. Kenapa pertanian organik ini penting? Teman-teman sekalian, pertanian organik ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur dari tanah, bukan hanya sekedar untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi pertanian organik ini pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar areal tanaman itu dimanfaatkan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi pertanian dimanfaatkan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi kehidupan petani itu sendiri. Sehingga boleh dikatakan bahwa pertanian organik ini adalah pertanian yang menyebabkan petani menjadi mandiri. Pertanian organik ini adalah konsep yang lebih alami yang bisa diserap dan bisa digunakan oleh seluruh petani kita tanpa ada prosedur yang terlalu. Pertanian organik ini pada dasarnya adalah menyebabkan petani-petani kita menjadi mandiri. Ya. Petani tidak tergantung lagi dengan pupuk kimia, harga yang melonjak, ya. Pupuk kimia yang langka. Petani tidak lagi tergantung dengan penggunaan pestisida kimia sintetik. Kenapa? Karena petani bisa membuat sendiri. Petani bisa membuat pupuk sendiri, petani bisa membuat insektisida sendiri, petani bisa membuat pestisida sendiri, petani bisa membuat fungisida sendiri, petani bisa membuat bakterisida sendiri. Inilah prinsip dasar dari pertanian organik. Jadi, pada dasarnya, pertanian organik itu adalah dalam rangka menyebabkan petani menjadi mandiri. Petani kita menjadi lebih mandiri. Inilah prinsip dasar dari pertanian organik. Jadi bukan hanya sekedar kelestarian lingkungan, bukan hanya sekedar memperbanyak mikroorganisme tanah, bukan hanya sekedar menjaga keseimbangan alam. Yang paling diperlukan atau yang paling menguntungkan dari pertanian organik ini adalah pertanian dari petani, oleh petani, dan untuk kesejahteraan para petani kita. Sehingga teman-teman sekalian, kenapa kita perlu mengkampanyekan pertanian organik ini secara lebih masif? Karena memang pada prinsipnya pertanian organik adalah pertanian jangka panjang. Pertanian organik inilah petani masa depan. Pertanian organik ini adalah pertanian untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.
Itulah pertanian organik. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sudah waktunya, sudah saatnya kita beralih dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua orang suka dengan pertanian organik, apalagi ini bicara tentang bisnis. Ya pasti ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak senang dengan pertanian organik. Bukan tidak senang pada produknya, tapi karena ada beberapa produk-produk yang selama ini digunakan oleh para petani itu tidak lagi digunakan oleh petani. Inilah kenapa pertanian organik ini tidak didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, bagi para petani kita di lapangan yang sudah beralih dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik, terus saja dilakukan, terus saja dikembangkan. Apapun yang diceritakan oleh orang biarkan saja, karena pada prinsipnya ini adalah dalam rangka menyebabkan petani menjadi mandiri, dalam rangka membuat petani kita menjadi lebih kuat, petani kita menjadi lebih maju, petani kita menjadi lebih sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, itu prinsip pertama. Jadi kita sangat menganjurkan dan mendorong petani untuk beralih dari pertanian konvensional menjadi petani yang organik. Yang kedua, teman-teman sekalian, pertanian organik ini adalah menciptakan komunitas masyarakat yang sadar akan kesehatan. Jadi dengan adanya budidaya pertanian secara organik, maka secara sadar kita tahu bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh pertanian organik inilah produk-produk yang sehat, produk-produk yang dapat menjaga kesehatan diri, baik itu para petani maupun para konsumen. Misalnya begini, kalau pertanian konvensional itu sebelum panen ya, itu akan melakukan penyemprotan, terutama pada tanaman hortikultura, misalnya cabai, bawang merah, kemudian tanaman-tanaman horti yang lain, buah-buahan, sayur-sayuran. Biasanya sebelum panen itu akan dilakukan penyemprotan. Penyemprotan ini biasanya sering menggunakan pestisida kimia. Nah, pada pertanian organik, okelah, para petani kita juga melakukan penyemprotan sebelum panen. Tapi residu yang ditimbulkan atau residu yang dihasilkan oleh pestisida ini tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Berbeda dengan pestisida kimiawi sintetik, karena ketika semprot itu residunya pasti akan tetap ada, dan tidak sedikit residu itu yang masuk ke dalam jaringan tanaman, baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran. Dan ketika kita mengkonsumsi itu, tentu kita telah mengkonsumsi racun. Berbeda dengan pertanian organik, ketika kita mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayur-sayuran, mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh pertanian organik, semuanya itu clear, bersih. Ya, kita tidak terlalu khawatir pada kesehatan kita. Nah, munculnya misalnya kanker-kanker, munculnya berbagai macam penyakit, baik itu penyakit kulit maupun penyakit yang ada dalam tubuh manusia ini, salah satunya disebabkan oleh produk-produk yang dihasilkan oleh pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk kimia, menggunakan insektisida kimia, pestisida kimia, yang itu kita konsumsi sehingga itu menjadi racun dalam tubuh kita, yang akhirnya pada lambat laun akan menjadi bibit-bibit penyakit. Sehingga kita mendorong pertanian organik ini karena dia akan melahirkan komunitas masyarakat yang sehat. Jadi masyarakat yang terhindar dari berbagai macam penyakit, masyarakat yang sadar akan kesehatan dirinya dan juga sadar pada kesehatan para petaninya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa mari kita sama-sama dorong para petani kita di lapangan untuk beralih dari pertanian yang konvensional menuju pertanian yang organik. Tentu semuanya bertahap, ada proses pengenalan awal, ada proses inokulasi awal, ada proses introduksi awal pada areal tanaman, sampai kemudian petani kita betul-betul mampu beralih dari pertanian konvensional menuju pertanian organik. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan petani kita di lapangan dari beralih dari konvensional menjadi petani yang organik ini tidak sedikit halangan dan rintangannya, sebagaimana yang di awal tadi saya katakan. Nah, oleh sebab itu jangan menyerah, teruslah semangat, teruslah berbudidaya secara organik. Mudah-mudahan suatu saat kita semua, baik itu kami para petani, kita para petani, suatu saat mudah-mudahan pertanian organik ini diterima oleh semua kalangan, baik itu oleh petani sendiri maupun oleh masyarakat kita secara umum, sehingga petani kita menjadi mandiri, kemudian kita semua menjadi sehat secara. Mudah-mudahan dengan adanya dorongan agar petani kita beralih dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik,
petani kita menjadi mandiri, kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Demikianlah teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Apa yang kita lakukan semuanya kita harapkan pahala dari sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu apa kita kerjakan juga bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.